Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi Si Maryam. Di video kali ini aku akan membuat rendang Padang. Resepnya langsung dari mertua aku yang asli orang Minang. Resep ini mudah banget, tanpa ambu-ambu, tetap bisa hitam dan bisa berminyak walau pakai santan yang dari kelapa masih muda. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan video resep terbaru lainnya. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, ambil 1,5 ruas jahe dan lengkuas yang sudah dikupas bersih, 2 sendok teh ketumbar bulat atau ketumbar bubuk, dan 1,5 sendok teh pala bubuk. Masukkan bahan-bahan yang disebutkan tadi ke dalam blender. Kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dikupas bersih. Untuk ukuran lengkapnya boleh cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit air dan blender semua bahan tadi sampai halus. Dan sisihkan. Kemudian ambil cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Lalu masukkan semua cabai tadi ke dalam blender, tambahkan 2 sendok teh garam, dan blender hingga halus. Jadi untuk bawang dan cabainya aku blender secara terpisah ya teman-teman. Dan karena jumlahnya yang banyak, masing-masing aku blender 2 tahap. Kalau cabainya sudah halus, sisihkan. Kemudian siapkan wajan anti lengket. Tambahkan 250 ml sampai dengan 300 ml minyak sayur, dan biarkan hingga panas. Kenapa aku pakai minyak? Karena aku di sini menggunakan santan yang dari kelapa masih muda. Jadi biar lebih berminyak, aku tumis pakai minyak lagi. Tapi kalau teman-teman pakai santan dari kelapa yang sudah tua, nggak masalah ya teman-teman kalau nggak ditumis. Jadi kita masaknya dipermudah aja, nggak usah dibuat sulit. Dan kalau minyak sudah panas, langsung masukkan bumbu bawangnya tadi yang sudah halus, tumis sampai wangi. Kalau sudah wangi, tambahkan bumbu aromatik. Di sini aku pakai daun salam, batang serai, daun kunyit, dan juga daun jeruk. Dan untuk resep lengkapnya, boleh teman-teman langsung cek di kolom deskripsi. Sisakan daun jeruknya untuk dimasukkan belakangan. Kemudian aduk sebentar. Baru dimasukkan daun jeruknya, disobek-sobek seperti ini ya teman-teman biar aromanya lebih keluar. Setelah bumbu aromatiknya mengeluarkan aroma, baru dimasukkan cabai yang sudah halus tadi. Kemudian aduk hingga merata, masak hingga semua cabai dan bawangnya matang sempurna, tidak berbau langu. Dan semua bumbu ini dimasak untuk ukuran 1 kilo daging ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aku banyak menggunakan cabai dan bawang. Nah, itu dia nanti yang bikin nanti rendangnya jadi berwarna hitam tanpa ambu-ambu. Bahkan bisa lebih tahan lama. Setelah semua bumbunya tidak berbau langut, tambahkan air. Ini airnya kurang lebih 350 ml ya teman-teman. Aduk kembali hingga air dan bumbunya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan santan. Ini banyaknya kurang lebih 1 kg ya teman-teman. Gunakan santan yang paling kental. Usahakan teman-teman cari kelapanya yang sudah tua biar santannya lebih mengeluarkan minyak. Jadi kalau pakai kelapa yang sudah tua, teman-teman nggak perlu ditumis lagi bumbunya seperti yang aku lakukan tadi. Langsung aja dituangkan bersamaan dengan santannya dan bumbunya. Nah, setelah dirasa sudah mendidih seperti ini, baru boleh dimasukkan dagingnya. Di sini aku menggunakan 1 kg daging. Masukkan satu persatu secara perlahan ya teman-teman, biar dagingnya itu nggak hancur. Kalau bisa, gunakan daging yang tidak ada lemaknya atau daging bagian khas dalamnya. Aduk sebentar biar semua dagingnya tenggelam. Mengaduknya pelan-pelan aja ya teman, kalau bisa satu arah biar dagingnya itu nggak gampang hancur. Oh iya, di awal pemasakan gunakan api yang cukup besar ya teman-teman. Dan boleh aduknya sesekali aja. Rentang durasi yang aku gunakan di pengadukan awal ini kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit baru diaduk. Dan ini setelah setengah jam aku tutup biar dagingnya lebih cepat empuk. Apinya masih tetap api besar ya teman-teman. Dan ini setelah 1 jam aku buka, seperti ini hasilnya teman-teman. Airnya belum menyusut ya, aduk aja perlahan, satu arah aja biar dagingnya nggak hancur. Setelah diaduk, ini mau aku tutup kembali dan apinya aku kecilkan, sangat kecil seperti ini. Kita masak dia perlahan aja.
Kemudian ini aku buka kembali, seperti ini penampakannya setelah dimasak selama kurang lebih 2,5 jam. Di sini airnya sudah mulai menyusut ya teman-teman, tutup kembali. Kemudian ini dia setelah 3 jam aku masak. Aduk kembali perlahan aja biar dagingnya nggak hancur. Dan ini setelah 3,5 jam. Di sini aku sudah nggak tutup lagi ya teman-teman masaknya, tetap aku buka aja. Dan ini dia setelah 4 jam. Setelah 4 jam pemasakan, di sini aku mulai intens mengaduknya kurang lebih 7 sampai dengan 10 menit sekali. Dan ini dia hasilnya setelah 4,5 jam. Di sini aku tunjukkan tahap per tahap biar teman-teman tahu prosesnya. Dan yang ini setelah 5 jam. Nah, kalau yang ini dimasak setelah 6 jam ya teman-teman, warnanya sudah mulai berubah menjadi warna coklat kehitaman. Dan ini dagingnya di sini udah benar-benar empuk ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Jadi di sini aku nggak ada penambahan penyedap lagi ya teman-teman. Jadi rasanya itu asli dari santannya dan juga dagingnya. Dan ini dia hasilnya setelah aku masak 7,5 jam. Sudah kering dan berubah berwarna menjadi hitam. Dan ini mau aku cobain makan dengan nasi. Ini sebenarnya makan pakai bumbunya aja udah mantep banget. Karena rasanya benar-benar gurih alami tanpa ada penyedap tambahan. Dan ini bisa tahan loh teman-teman, tahan berhari-hari sampai dengan berminggu-minggu. Dan ini dia mau aku cobain pakai nasi. Dan teman-teman bisa lihat ini beneran empuk banget, antara seratnya satu sama lain tuh langsung terpisah, aku pencet seperti ini. Jadi ini makannya effortless banget lah pokoknya. Dan beneran deh ini enak banget, gurih, dagingnya empuk. Ini makan pakai bumbunya aja udah bikin nambah-nambah. Jadi teman-teman kalau dagingnya udah habis, bumbunya itu biasanya tersisa banyak. Jadi teman-teman bisa tambahkan dengan kentang kecil yang udah dikupas lalu dimasak kembali, gak usah ditambahkan air, masak dengan api kecil aja itu udah bisa matang. Ini beneran enak banget, pedes, gurih, mantul pokoknya, dan wajib dicoba apalagi bentar lagi Ramadan. Teman-teman bisa masak ini jadi salah satu menu untuk lebaran nanti. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.